perkawinan yang putus karena talak, si suami ini wajib memberikan yang pertama nafkah mut'ah tadi ya. Iya. Nah, nafkah mut'ah ini diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri kecuali dia dalam keadaan qabla al-dukul. Nah, Abang bisa jelasin mungkin itu ya, qabla al-dukul itu apa sih, gitu kan? Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Sore kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan, diantaranya Mas Tri Darmanto, selanjutnya Suci Kusumawardani dan Aris Sandi. baik. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini kita akan membahas tentang nafkah untuk mantan istri pasca perceraian. Nah, bagaimana nih menurut rekan-rekan terkait tema kali ini? Sebenarnya sangat menarik untuk dibahas. Wah, menarik kali nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, terutama orang awam yang tidak tahu pasca perceraian apakah mantan Dia masih istri dapat nggak sih, gitu? Benar kan Dwi. Nah, sekarang ini di masyarakat tingkat perceraian sangat tinggi, baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri, kan Dwi. Nah, Jadi- ini banyak pertanyaan nih dari masyarakat nih. Apakah mantan istri masih mendapatkan nafkah pasca perceraian? Wah, menarik tuh. Menarik tuh pertanyaannya nih Iya. di masyarakat ya. Iya. Mewakili masyarakat. Mewakili ya. Sengketa hati nih jadinya. Ya, jadi pada dasarnya mantan istri itu tetap dapat nafkah dari mantan suaminya. Adapun nafkah tersebut antara lain adalah nafkah idah dan nafkah mut'ah. Apa sih yang disebut dengan nafkah idah dan nafkah mut'ah? Iya. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri selama kurang lebih 3 bulan gitu 3 kan. bulan. Tapi ini tergantung kondisi haid si istri ya. Iya. Si istri yang ditalak tersebut. Nah, yang kedua itu nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri, bisa berupa uang atau benda gitu Benda. kan. Nah, hal tersebut tuh diatur di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Nah, di situ dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, si suami ini wajib memberikan yang pertama nafkah mut'ah tadi ya. Iya. Nah, nafkah mut'ah ini diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri kecuali dia dalam keadaan qabla al-dukul. Nah, Abang bisa jelasin mungkin itu ya, qabla al-dukul itu apa sih, gitu kan? Kalau menurut saya sih Qabla al-dukul itu maksudnya mereka itu belum berhubungan gitu. Belum berhubungan. Nah, mereka jadi cerai tapi mereka dalam keadaan belum berhubungan, si istri tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah gitu kan. Gitu. Nah, nafkah idah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri kecuali si istri ini keadaannya itu nusyuz. manusia. Jadi dia tidak berhak mendapatkan nafkah idah. Terus Mbak, saya ada pertanyaan ya. Heeh. Setelah Mbak Suci menjawabnya, apakah uang mut'ah dan idah itu diberikan terkait diajukan cerai talak atau cerai gugat? Nah, untuk nafkah idah dan mut'ah ini diberikan ketika si suaminya itu yang mengajukan. Artinya ketika terjadi cerai talak. Jadi kalau misalnya si istri yang mengajukan, ini kan namanya cerai gugat ya. Iya. Itu suami tidak wajib memberikan nafkah idah dan mut'ah itu. Oh, jadi kalau pihak istri yang mengajukan tidak dapat apa-apa ya? Iya. Mungkin istri dapat terkait harta gono gininya Nah, saja, iya, seperti mungkin itu ya. Ya, ini menurut rekan Dwi nih. Baik. Kira-kira berapa besar nafkah idah dan mut'ah yang diberikan untuk mantan istri pasca perceraian? Terkait uang mut'ah, uang idah didapatkan terhadap mantan istri, sebenarnya itu dikembalikan lagi ke dalam kemampuan pihak suami. Jadi pendapatan dari gajinya, karena meskipun di dalam jawabannya nanti misalkan ini ada ajukan gugatan lah cerai Misalnya talak. si suami mengajukan cerai talak. Iya, seperti itu. Terus si pihak istri meminta uang nominal, jumlah uang mut'ah, uang idahnya selalu tinggi, sedangkan kemampuan si suami kan pas-pasan. Mungkin itu dikembalikan lagi sebenarnya kepada majelis hakim nanti yang memutus
dalam perkara ini seperti itu. Tapi kalau Jadi- suami menyanggupinya gimana tuh Mas Bu? Kalau menyanggupinya itu dikembalikan lagi, nanti ada perhitungan oleh majelis hakim. Soalnya kan itu ada ranahnya pengadilan ya untuk memutus perkara itu. Dan pernah sih saya dalam satu perkara gajinya itu dia di atas 18 juta. Iya. Saya meminta uang idah itu 16 juta dan uang idahnya itu 14 juta. Ternyata dikabulin semuanya karena sesuai dengan kemampuan yang didapat oleh pihak oleh mantan istri, mantan suami Mantan suami. maksudnya itu seperti itu. Untuk batas waktu pembayaran nafkah idah dan mut'ah itu berapa lama tuh Bang? Biasanya dikembalikan lagi kepada suaminya, terutama pemohon ya. Apabila pemohonnya sanggup selama 1 bulan, setelah itu 1 bulan lah. Tapi sebelum diberikan uang idah, mantan suami harus membacakan ikrar talak. Setelah membacakan ikrar talak baru diberikan. Jadi nafkah idah dan mut'ah itu diberikan sebelum si suami membacakan ikrar talak ya. Iya seperti itu Mbak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang. Iya. Karena kan kalau misalnya cerai talak itu tidak dibacakan, ternyata tidak dibacakan, maka istri dan mantan suami dan mantan istri pun masih tetap sebenarnya Masih tetap berstatus Status suami suami istri istri, ya. seperti itu. Bagaimana jika mantan suami tidak memberikan atau membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri sesuai dengan putusan pengadilan agama? Wah, menarik sekali nih rekan Mas Dri nih atas Iya, pertanyaannya. sangat berat ya. Sangat berat ini. Coba bertanya, menjawab gitu ya. kan. Nah, jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang sebelumnya telah ia sanggupi di dalam persidangan mengenai besar nafkah idah dan mut'ah, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama agar mantan suami memenuhi kewajiban mut'ah dan nafkah idah tersebut. Berarti besarnya sesuai putusan pengadilan itu. Betul. Baik, ada lagi dari rekan-rekan pertanyaan mungkin. Sebenarnya materi terkait nafkah pasca perceraian ini sebenarnya sangat banyak pertanyaan. Terutama di masyarakat awam yang tidak tahu apakah setelah perceraian ini ada mendapatkan lagi pendapatan Masih enggak sih? dia masih dapat- sih atau enggak seperti itu. Bagi masyarakat yang ingin bertanya bisa berkomentar di kolom komentar di akun YouTube Bang Tatang Official ataupun bisa datang berkonsultasi ke alamat Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine, Grand Depok City, Kota Depok. ataupun bisa menghubungi nomor telepon 081 28282 9523 baik WA maupun telepon langsung. Cukup sekian sore kali ini. Iya, Justisia.